Hai hai, selamat pagi semuanya. Oke, kita akan mulai sesi conference call kita pada pagi hari ini. Perkenalkan untuk teman-teman yang baru kenal saya, baru lihat saya hari ini, perkenalkan nama saya Tika dan saya di sini akan berbagi mengenai IO Pro Social Media Strategi. Yuk kita langsung mulai aja ya materinya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin sosial media itu goalnya itu ada tiga ya. Yang pertama adalah kita berbicara mengenai digital presence atau keberadaan diri kita di media sosial ya. Karena kenapa sih digital presence tuh sekarang tuh penting banget? Karena memang pada dasarnya kalau kita tidak membangun keberadaan diri kita di sosial media, kita tuh nggak mungkin dikenal sama orang-orang ya, nggak mungkin dikenal sama netizen. Lalu yang kedua, yang penting adalah untuk membangun personal branding. Jadi bukan sekedar ada di media sosial, bukan sekedar punya akun media sosial, ya, tetapi teman-teman juga perlu untuk membangun personal branding. Kenapa personal branding itu penting? Karena kalau kita membangun personal branding kita, kita itu bisa membangun yang namanya kredibilitas. Dan itu yang membuat orang lain ketika terpapar sama konten kita, terpapar sama kitanya, keberadaan kita di media sosial, terpapar sama akun kita, orang-orang jadi mengenal kita dan jadi akhirnya percaya sama kita. Ya, makanya kita kalau ngomongin personal branding itu perlu ada konten yang konsisten, ngomongin satu topik tertentu sehingga kita tuh dikenal sebagai oh, dia itu bahasan kontennya tentang ini gitu ya. Kalau misalnya teman-teman di sini, mungkin di sini ada yang dokter juga, ada yang nakes juga gitu ya. Teman-teman ingin mengedepankan profesinya ya, silahkan teman-teman membangun personal brandingnya sebagai profesi teman-teman ya, dengan konten-konten edukasi yang sesuai dengan profesinya ya. Misalnya pun teman-teman ada nih yang profesinya sebagai akuntan misalnya ya. Akuntan ngomongin tentang uang bisa bicara mengenai bisnis ya. Nah, itu jadi personal brand kita yang kita terus kenalkan kepada netizen melalui konten-konten yang kita buat setiap hari ya. Makanya kalau kita mau membangun personal branding kita di dunia maya gitu ya, di dunia media sosial, memang kita perlu rutin posting konten ya. Dan memang sebaiknya ada satu topik besar dari konten kita sehingga personal branding kita tuh semakin terangkat. Jadi kita tuh jadi kayak dikenal expertise-nya apa, dan kalau misalnya kita dikenalnya sebagai apa yang sesuai dengan expertise kita itu gitu ya. Nah, itu yang membangun kredibilitas kita, yang membangun kepercayaan audiens kepada kita, sehingga ketika nantinya kalau misalnya kita konten-kontennya udah banyak yang lihat, terus juga followersnya udah makin banyak, itu lebih mudah untuk mengkonversi. Makanya kalau teman-teman di sini masih pemula gitu ya, baru belajar untuk bikin konten, baru mulai untuk ngisi konten di media sosialnya, fokus aja dulu berbagi ya. Jadi berikan value dalam setiap konten kita, berikan sesuatu yang memang hanya kita nih yang bisa bikin kayak begini gitu ya. Jadi ada value yang dibagikan dalam setiap konten kita ya. Jadi memang goal besar kalau kita ngomongin sosial media strateginya tuh gimana sih? Gimana nanti caranya bisa menghasilkan uang dari sosial media? Yang pertama, memang kita harus punya akunnya dulu ya, ada di jejak digitalnya. Lalu yang kedua, membangun personal branding, membangun apa namanya, kayak, portofolio atau membangun kayak kartu namanya kita, ya. Jadi kalau di bio-nya kita atau di bio, apa, sosial media kita, itu ya jangan diisi yang aneh-aneh gitu ya, tapi isilah nama kita, terus kalau bisa username-nya adalah nama kita, jangan dibuat yang aneh-aneh, sehingga kalau misalnya orang bertanya gitu, "Ini Mbak siapa ya? Ini Bapak siapa ya?" Kita bisa tunjukin tuh sosial media kita ya. Oh, lihat aja di sosial media saya, karena ini yang banyak kita temukan, nggak tahu ya, saya temukan gitu ya. Kalau saya bergaul sama anak-anak yang usianya di bawah saya gitu ya.
mereka tuh tidak terbiasa dengan kartu nama ternyata, kecuali yang mungkin kerja di company yang memang provide mereka punya kartu nama gitu ya. Mungkin teman-teman di sini pun juga udah banyak nih nggak yang pakai kartu nama gitu ya. Nah, biasanya saya kalau berteman sama anak-anak yang usianya di bawah saya, ketika saya bertanya, kamu punya kartu nama nggak? Mereka tuh kasih kayak QR code yang bisa saya scan dan itu ngelink ke sosial medianya mereka sehingga saya bisa tahu, oh dia adalah si ini, namanya ini, dia spesialisasinya ini, dia suka berbagi tentang ini, jadi langsung keluar tuh, jadi kayak kartu nama gitu ya. Makanya kalau kita mau mengoptimasi sosial media kita punya sosial media yang baik, yang digital presence-nya tuh baik, desainlah sosial media kita, bionya itu seperti kartu nama kita, ya. Kalau teman-teman punya kartu nama, ya, yang apa ya, yang profesional, teman-teman kan nggak mungkin nulisnya tuh kayak yang aneh-aneh, ya. Pecinta kucing, pecinta anjing, gitu kan nggak mungkin ya. Kita biasanya memberikan, oh kita bagiannya apa nih, di divisi apa, ya. Terus kita jabatannya apa. Ya, itu juga yang kita taruh di sosial media kita. Misalnya kayak saya sendiri, saya membrandingkan diri sebagai speaker, saya membrandingkan diri sebagai social media strategist, dan itu yang saya taruh di bio media sosial saya. Sehingga ketika ada orang bertanya, Mbak Tika punya kartu nama nggak? Ini cek aja sosial media saya berani bisa bilang kayak gitu. Kenapa? Karena di situ ada nama jelas saya, username-nya saya pakai nama saya sendiri gitu ya, bukan nama yang aneh-aneh. Terus juga bio-nya saya memang desain yang sesuai untuk menunjukkan saya tuh siapa gitu. Jadi untuk memperkenalkan diri pun itu enak karena sosial media kita bisa berfungsi sebagai kartu nama kita. Nggak yang malu-maluin banget gitu loh ya. Oke, nah makanya kalau kita ingin dikenal di sosial media, berikan value dalam setiap konten kita. Oke, bisa dimengerti ya? Kita akan move ke slide yang berikutnya. Nah, kalau kita ngomongin sosial media untuk IO Pro gitu ya, sosial media untuk kita bisa ngomongin IO Pro. Apa sih yang perlu dilakukan? Nah, ini loh yang harus dilakukan ya. Ya pokoknya jangan melakukan yang tidak boleh dilakukan gitu ya. Lakukan saja yang boleh dilakukan. Ini sudah saya bagi-bagi. Jadi yang pertama adalah edukasi lewat konten, lalu buat topik yang dikuasai. Kalau misalnya tadi tidak menguasai topiknya, bisa cari tahu, ya. Cari tahu ke siapa? Cari konten-konten dari akun-akun yang memang kredibel untuk membagikan itu. Kita pelajari, ya. Kita cari validasinya, bener nggak sih yang diomongin? Atau jangan-jangan dia hanya sekedar influencer yang ngomongnya ngasal, ya. Jangan kayak gitu, oke? Ya, jadi cari validasi datanya benar apa enggak. Kalau misalnya oke, oh ini valid nih datanya, misalnya data tentang diabetes. Oh ada nih penelitiannya memang benar seperti ini, yang dia bagikan memang valid. Dan kita kemas lagi menjadi konten kita yang kita upload. Itu boleh ya. Jadi kita nggak kehabisan ide konten karena kita bisa cari ide konten itu dari topiknya orang lain yang kita kemas lagi dengan bahasa kita, lalu kita eksekusi jadi konten kita. Ya, intinya balik lagi kalau kita ngomongin IO Pro social media strategi, fokusnya berbagi aja dulu. Ya, jangan buru-buru dikonversi, nggak usah buru-buru cari leads. Ya, lalu dalam setiap konten itu ajak interaksi. Interaksi itu maksudnya gimana? Saya tuh suka pakai interaksi gini. Kalau teman-teman punya pendapat, boleh dong share pendapatnya di dalam kolom komentar gitu. Kenapa saya nggak minta teman-teman untuk nge-like konten saya? Ya, karena kalau cuma like itu poinnya kalau di sosial media tuh kayak kecil banget gitu ya. Jadi saya biasanya mengajak interaksi. Ya, kamu setuju nggak dengan pendapat saya? Coba dong tuliskan pendapatmu di kolom komentar gitu. Supaya apa? Kalau misalnya ada komentar yang masuk, kita bisa olah lagi jadi konten, bener ya? Atau misalnya, teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh tulis pertanyaannya dalam kolom komentar. Sehingga kalau misalnya ada pertanyaan, itu bisa kita olah lagi jadi konten baru.
ya. Jadi kalau saya lebih suka interaksinya tuh ke kolom komentar atau share ke orang terdekat kamu. Siapa tahu mereka membutuhkan informasi ini. Itu juga boleh itu ya. Jadi interaksi itu tidak harus mengenai like atau komen atau share konten ini ya. Jadi kita harus punya call to action yang clear. Kita mau minta apa nih dari netizen untuk berinteraksi dengan kita gitu ya. Kalau saya lebih suka memang di kolom komentar supaya apa? Kalau ada komen-komen yang masuk, saya bisa olah lagi ya. Saya bisa olah lagi jadi konten gitu. Dan yang pasti bagikan fakta bukan hoax. Itu perlu cross check, makanya perlu dicek dan recheck benar gak sih konten yang saya buat. Apalagi kalau konten-kontennya sensitif mengenai kesehatan ya, karena tidak semua konten kesehatan yang ada di internet itu valid ya. Kalau misalnya teman-teman punya apa namanya mentor yang cukup paham mengenai dunia kesehatan, teman-teman bisa tanyakan ya. Kebetulan saya sendiri seorang apoteker, mentor saya seorang dokter. Jadi kalau misalnya saya butuh cross check data, saya biasanya tanya, Mbak Yul, ini benar nggak datanya kayak gini gitu. Ya, jadi intinya bagikan fakta bukan hoax. Lalu yang jangan dilakukan ya, jangan dilakukan adalah yang pertama, jualan. Ya, jangan jualan. Kan kalau di TikTok banyak banget teman-teman yang jualan. Saya mau kasih tahu, jangan jualan. Oke, kenapa? Apa bedanya teman-teman dengan seller yang lain kalau teman-teman cuma fokus jualan? Ya, kalau kita fokus jualan, kita tidak bisa membagikan value, ya, tidak bisa berbagi apa tuh namanya, eh, hal yang menonjol dari kita gitu loh, sehingga personal branding kita tidak terbangun, kepercayaan netizen ke kita itu tidak terbangun, kita jualan ya kayak pasar aja gitu ya. Jadi kayak pasar aja ya. Jadi jangan jualan, makanya fokus aja berbagi edukasi ya. Lalu yang kedua, jangan tunjukin alat. Ya, saya tuh masih suka lihat-lihat konten. Wah, ini ngomongnya IO Pro, nunjukin alatnya begini, teman-teman. Fungsinya ini, cas, 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 cas. Yang mau silakan kontak saya ya, cek link di DM, apa, cek link di bio saya atau DM saya. Nggak gitu caranya. Ya, tidak begitu caranya. Kenapa? Karena IO Pro adalah program komprehensif, bukan jualan alat. Jadi kalau ada yang begitu, tolong dihapus, oke? Karena saya masih banyak sekali menemukan konten-konten, entah di Instagram, entah itu di TikTok, itu banyak sekali yang menunjukkan alat. Ya, terus lucu lagi ada tuh yang membagikan detail. Oh, program IO Pro tuh begini, caranya begini, cara gosoknya begini, gitu. Ditunjukin cara gosoknya dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini. Lah, kalau kita apa ya, kita kasih detail programnya yang harusnya jadi secret recipe kita kepada orang-orang, ya, teman-teman percaya nggak? Setiap orang yang lihat apa namanya, lihat alat yang kita kasih gitu ya. Terus, oh cara gosoknya begini, begini, begini. Harganya berapa, Mbak? Oh, harganya di kita 5,9 gitu kan. Wah, mahal ya. Mereka cari-cari tempat lain, ada yang jual di bawah harga. Beli sama mereka. Kan udah tahu cara pakainya. Oh, gini cara pakainya. Lah kita yang rugi. Itu namanya membunuh bisnis sendiri, ya. Jadi jangan, ya, karena ada tuh dan pernah saya tegur. Nggak tahu itu timnya siapa ya. Saya pernah tegur dan minta dia langsung untuk hapus gitu ya, karena ya ngapain gitu mendetailkan program kepada orang yang, nah iya benar, jadinya membunuh bisnis sendiri gitu loh ya, kepada netizen ya. Jadi kayak ngapain gitu ya, kita mencoba untuk menjual value gitu ya, menjual gimana cara kita bisa nge-coaching sehingga si klien ini bisa berhasil. Gara-gara ada oknum-oknum yang begitu mainnya, ya jadinya kayak membunuh bisnis sendiri ya. Jadi jangan.
Lalu berbaginya salah jalan, yes ya. Jadi jangan ya, yang lurus-lurus aja ya, supaya kita bisnisnya tuh berkembang bareng-bareng gitu loh. Kan seru kalau kayak gitu. Nah, itu KFC aja nggak pernah posting resepnya ya. Kalau ada resep KFC yang ada di luaran sana, apakah itu resep yang beneran? Ya nggak tahu ya, karena tidak ada yang membagikan dari orang KFC-nya sendiri, dari Colonel Sanders-nya pun tidak pernah membagikan. Hai guys, ini adalah resep ayam goreng saya. Ya kan nggak ada, namanya juga rahasia. Ya, oke ya. Jadi itu adalah rahasia kita yang jangan dibuka-buka ya. Anggaplah kita itu pakai baju, ya udah bajunya aja yang ditunjukin. Saya lagi pakai baju warna biru, tapi nggak usah ditunjukin dalamannya kayak gimana, oke? Alright, lanjut. Jangan mengasosiasikan IO Pro dengan Nuskin ya. Jangan mengasosiasikan IO Pro dengan OTG ya, karena OTG itu memang bagian dari IO Pro, salah. IO Pro adalah bagian dari OTG ya, di mana OTG itu kita menyediakan pelatihan-pelatihannya ya, tetapi IO Pro sendiri adalah komunitas kita bersama di mana kita menjalankan bisnis afiliasi IO Pro-nya. Oke? Ya. Jadi terus jangan mengasosiasikan IO Pro tuh dengan Nuskin. Nanti saya akan contohkan di slide setelah ini gitu ya. Kayak gimana sih yang mengasosiasikan gitu ya? Nanti kita kasih contohnya ya. Terus jangan menyerang konten creator lain. Nah, ini tuh lagi marak ya, apalagi di TikTok tuh war-nya tuh banyak banget ya. Kayaknya saya tiap kali buka TikTok tuh ada aja war barunya gitu ya. Saya tuh update-nya bukan di TikTok sebenarnya, saya update-nya tuh di Twitter yang sekarang jadi X. Nah, itu kalau misalnya ada war terbaru di TikTok, nah itu biasanya paling update di situ. Jadi kadang-kadang ya ampun nih orang tuh ngapain sih war terus gitu kan. Ya naikin engagement tapi nggak harus dengan cara yang seperti itu dong. Oke? Jangan menyerang creator lain, jangan disedifikasi creator yang lain. Kalau misalnya ada teman kita gitu ya yang kasih informasinya salah, ya, jangan jangan menyerang. Kalau informasimu tuh salah loh, apalagi misalnya tuh teman kita sendiri gitu ya. DM aja, kayaknya kamu perlu cek deh kontenmu yang ini, bagian yang ini, kayaknya ada yang kurang tepat deh. Gitu. Jadi kita nggak usah langsung komen, wah ini salah nih. Ya jangan gitu ya, jangan reaktif. Jangan menyerang kreator lain. Kalau misalnya teman-teman digituin sama kreator lain, teman-teman nyaman nggak? Pasti nggak nyaman dong. Jadi jangan melakukan hal yang kita sendiri nggak nyaman ke orang lain. Oke? Terus juga jangan spam komen di konten orang lain. Misalnya kita spam komen di kontennya Ciayen. Misalnya Ciayen lagi nge-live nih ngomongin tentang pentingnya probio gitu ya. Terus kita ikutan live-nya. Terus teman-teman kalau misalnya mau order probio ke saya saja ya. Ada nggak yang suka lihat kayak gitu? Kira-kira teman-teman kalau lagi nge-live ya, menjelaskan tentang manfaat produk yang teman-teman lagi ceritakan gitu ya, walaupun kita nggak ngomong brandnya gitu ya, kita nggak ngomongin apa namanya, ya brand yang dipakai itu ya, misalnya kayak kita kan menyebut Edgelog Reset itu sebagai antosianin ya. Ya kita ceritakan aja tentang manfaat antosianin itu ternyata bisa begini 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 loh. Nah, tiba-tiba nih ada yang waktu kita nge-live lagi ngejelasin antosianin, terus ada yang bilang, "Belinya di saya aja ya." Ya. Kalau teman-teman nggak suka digituin, jangan begitu ke orang lain. Dan kalau ada di sini yang masih melakukan seperti itu ya, bilang sama mentornya, "Mbak, Pak, saya pernah melakukan itu." Ya, minta dijewer biar ingat. Oke? Ya, jadi jangan dilakukan. Kalau kita nggak nyaman digituin, ya jangan gituin orang lain. Oke? Nah, ya jangan lakukan ini. Awal Nuskin. Wah, itu jangan ya. Saya kadang-kadang masih suka membaca yang kayak gini-gini ya. Entah itu gambarnya poster lah, apalah. Tulisannya alat Nuskin ya. Jangan. Oke, karena Nuskin tidak menjual program. Yang kita jual adalah program. Lalu ada tulisan kayak Wellspa IO Pro itu ya jangan juga ya, atau IO Pro OTG. Wah, itu jangan ya. Jangan. IO Pro adalah nama program. Jadi kita menjualnya adalah program, bukan jualan alat.
ya. Sehingga kita tuh punya bargaining power kayak gini. Misalnya ada calon klien kita nih, terus oh ya mau beli alat, terus akhirnya tahu karena alatnya kayak gitu ya, terus dia cari tahu nih sama orang lain. Terus oh Mbak kok yang ini lebih murah ya? Kok kalau di website kok harganya cuma 5,1 ya? Kita bisa bilang gini, iya, itu memang harga alatnya sekian, tapi hanya alat saja tanpa program. Ibu kalau mau beli alatnya saja ya silahkan beli di sana, tapi jangan tanya programnya sama saya. Kita punya apa ya, bargaining power-nya tuh lebih tinggi gitu loh, ya. Karena yang kita jual program. Jadi kalau misalnya ibu mau beli alatnya, ibu nggak tahu cara pakainya, ya oke sih untuk kesehatan karena itu alat kesehatan gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada hasil ya jangan bilang alatnya jelek. Ya, karena ibu memang tidak menjalankan programnya. Kalau memang mau programnya, ya udah sini saya bantu. Enak ya ngomongnya ya. Ya, jadi nggak ada lagi tuh kita banting-banting harga ngapain gitu ya. Saya tuh kalau bisa jualan 6,5, saya jualan 6,5 dan saya pernah gitu beberapa kali jualannya 6,5 gitu. Kenapa? Saya punya value lebih yang bisa saya tawarkan ke dia sehingga programnya saya kemas juga dengan program IO Pro dengan berjalan dengan program yang saya bikin. Jadi ya saya punya bargaining power lebih tinggi gitu ya. Program itu komplit, bukan hanya cara pakai alat ya, tetapi kita ajarkan juga pola makannya dan lain-lain ya. Nah, dan lain-lainnya apa? Ikut programnya ya. Makanya kalau teman-teman mau jalanin bisnisnya, jadi affiliate yang punya cuannya ya, yang mau dibayar mahal, jalanin programnya biar tahu gitu loh. Oke? Ya, biar paham ya. Terus menunjukkan cara pakai alat di sosial media gitu ya. Ini caranya begini. Ini yang kayak tadi saya bilang ya, jangan. Ya itu secret recipe kita ya. Jangan diumbar-umbar. Menjelaskan detail program IO Pro yaitu jangan ya. Itu ibaratnya kita buka-buka, saya lagi pakai daleman ini loh. Ya ngapain gitu ya. Oke. Ingat-ingat kayak gitu aja ya. Detail program IO Pro itu kayak buka daleman kita ke orang lain yang kita nggak kenal. Nah, itu ya, malu-maluin. Oke, jadi jangan dilakukan. Posting testimoni dengan kata-kata nih, kata-katanya lebih overclaim, menyembuhkan segala penyakit, alat untuk turun berat badan, alat anti nyeri ya. Jangan pakai testimoni-testimoni yang seperti itu. Betul, ngisin-ngisini ya, jangan ya. Jangan overclaim dan testimoni yang ada, misalnya kayak kemarin kan kita bicara tentang apa namanya testimoni gitu ya. Karena dia kemarin Mbak Okta kasih testimoninya gitu ya, bukan hanya marker metaboliknya menurun gitu ya, tapi dapat rampingnya gitu. Nah, testimoni yang seperti ini itu kalau saran saya jangan diposting di feed media sosial. Oke? Ya, taruh aja di story. Kenapa kok di story? Karena 24 jam hilang. Ya, kalau misalnya nanti mau diperkarakan, ada orang iseng yang mau memperkarakan testimoni kita, itu nggak ada trace-nya, ya, nggak ada jejak digitalnya, orang cuma 24 jam doang gitu kan, kalau di apa di story, ya itu nggak apa-apa. Jadi kalau setiap testimoni silahkan taruh di story. Story WA boleh, story Instagram boleh, story di TikTok boleh, ya. Tapi jangan di feed supaya apa? Ini untuk menjaga kita semua gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang iseng ya, cari-cari masalah dari testimoni-testimoni kita, itu kita nggak diperkarakan ya. Buat ini loh, buat biar kita tuh aman gitu ya. Oke? Nah, silakan melakukan ini. Kalau misalnya teman-teman mau sharing tentang IO Pro ya, teman-teman bisa ceritakan program IO Pro ternyata bisa membantu saya dalam hal bla 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 ya. Saya bisa susut perut sekian ya, jadi kayak yang apa yang video-video itu loh. Hai, saya Tika, saya susut perut berapa waktu? 11 senti dalam waktu 5 hari. Ya, saya waktu itu 5 hari susutnya 11 senti gitu ya. Di program ini tuh kita makannya kenyang banget loh. Bahkan kadang-kadang disuruh makan lagi sama coach ya. Itu boleh kita kalau ngomong seperti itu, tapi jangan ngomongin tentang makannya harus begini, 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 begini. Ya enggak gitu ya. Itu sama aja kayak kita bagiin lagi secret recipe-nya ya. Covernya aja ya. Jadi
bikin orang penasaran aja gitu ya. Program apa sih diet yang bikin kita kenyang terus? Oh, ternyata ada loh. Saya mengikuti sebuah program namanya program IO Pro. Saya diajarinnya makannya, wah enak-enak. Saya tidak pusing, saya tidak keliengan, bahkan kenyang sepanjang hari. Sehingga keinginan saya untuk ngemil ternyata berkurang. Ya itu kan bikin penasaran ya. Ya udah cukup sampai situ aja, jangan didetailin lagi itu ya nggak perlu, oke? Bikin penasaran. Sosial media itu fokusnya untuk berbagi, untuk edukasi dan membangun personal branding, oke? Ya. Jadi bisa dipahami ya apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Nah, kalau teman-teman memang ada keperluan untuk optimasi sosial medianya teman-teman, kita tuh ada event ya yang akan diadakan hari Minggu. Hari Minggu jam 1 sampai jam 5 ya, sekitar jam ya kita mulai jam ya 12.45 ya, open open Zoom ya. Kita akan adakan secara online. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mempelajari kalau sudah bikin konten tuh harus ngapain, gimana sih caranya konversi ya. Hari ini kan kita belum ngomongin konversi ya. Konversi itu masih nanti lah kalau misalnya teman-teman sudah punya banyak komen ya, terus yang nge-view udah banyak. Nah, boleh kita memikirkan tentang konversi. Gimana caranya mengkonversi? Nah, kita akan spill tipis-tipis ya. Akan ada mysterious guest yang kita sudah siapkan. Mereka akan menceritakan gimana sih caranya ngolah database yang masuk ya. Itu akan dibongkar kayaknya, bukan tipis-tipis lagi ya, akan dibongkar caranya. Jadi siapa mysterious guest-nya ya, makanya hadir, oke? Nah, itu akan dibongkar semuanya gimana caranya dapat leads yang banyak, gimana cara ngolah leads-nya. Karena tidak semua leads yang masuk itu pasti closing, teman-teman ya. Kadang-kadang 100 leads yang masuk, yang closing tuh mungkin cuma 10. Ya, kayak 5-10% tuh udah oke banget sebenarnya. Jadi kita nggak punya pemahaman, oh satu leads yang ini tuh harus closing, jadi kejar terus ya, nggak gitu caranya ya. Hari Minggu registrasinya di mana? Di otgsaku.com ya. Begitu teman-teman buka di sini otgsaku.com ada langsung di paling atas ya. Social media optimizer, langsung aja diklik. Nanti silahkan diisi datanya ya. Dan pastikan data WhatsApp yang teman-teman cantumkan adalah WhatsApp yang aktif ya, karena linknya akan di-broadcast sama admin ya, mungkin di hari Minggu dan di hari Sabtu untuk reminder gitu ya. Pastikan WA-nya aktif dan pastikan teman-teman cek berkala ada WA dari admin yang masuk atau enggak. Ya, soalnya kadang-kadang sudah deket-deket waktunya, itu pada nanya, linknya mana ya, linknya mana, tapi tidak ngecek WA dari admin ya. Jadi nanti ada admin yang akan bertugas untuk kasih broadcast link Zoom-nya. Jadi silahkan mendaftar dulu dan pastikan teman-teman sudah selesaikan pembayarannya dan WA-nya adalah WA yang aktif sehingga waktu broadcast tuh nyampe. Oke? Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk rekaman nanti saya akan kasih linknya gitu ya. Saya akan bagikan di IO Pro Affiliate dan juga di grup-grup kecil saya gitu ya. Karena tadi saya minta maaf banget, lupa banget nge-relay ke YouTube. Jadi nanti saya akan recording ulang dan akan saya dijahit gitu ya istilahnya ya. Nanti saya akan upload dulu ke YouTube supaya bisa dibagikan ke teman-teman. Oke? Jadi jangan lupa daftar ya, dan kita akan bersenang-senang bersama nanti hari Minggu jam 1 sampai jam 5 ya. Tapi kalau bisa standby dari setengah 1 gitu ya. Udah mempersiapkan diri laptopnya, cemilannya, jadi nggak yang banyak distraksi. Oke? Oke? Baik, terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa di conference call hari Senin. Bye.